Tidak ada dalam sejarah beternak ayam kampung itu tidak untung. Ketika kita memang sudah melakukan cara-cara yang dianjurkan, cara-cara yang benar, cara-cara yang tepat di dalam merawat mereka, ayam-ayam kita. Karena dalam ternak ayam kampung kita tidak hanya memikirkan soal kesehatan dari ayam-ayam kita saja, tetapi yang justru lebih penting adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, beberapa hari yang lalu saya membaca kembali salah satu komentar dari sahabat kita yang inti daripada komentar tersebut menunjukkan ke arah pertanyaan bagaimana cara kita beternak ayam kampung agar untung. Beliau dalam hal ini adalah dari pihak yang bertanya pernah mengalami beberapa kali kegagalan dalam menjalankan usaha peternakan ayam kampungnya di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya terapkan di peternakan ayam kampung saya. Jadi tidak hanya video ini saya tujukan buat beliau yang bertanya saja, tetapi lebih kepada umum. Siapa tahu di antara kalian semua yang memang hobi beternak dan pernah mengalami kerugian, mudah-mudahan dengan melihat video ini tanpa di skip dan dengan diperhatikan betul-betul apa yang saya sampaikan nanti akan menjadi referensi buat kalian semua, sehingga nanti teman-teman tidak mengalami kerugian yang kesekian kalinya. Baik, kita akan segera mulai dari nol teman-teman. Dan kita akan fokus kepada ternak pembesarannya atau membesarkan ayam kampung dari DOC, yaitu terhitung dari usia 1 hari sampai kepada usia panen. Kemudian mengenai usia panen itu sendiri teman-teman, masing-masing peternak tentu saja berbeda. Ada yang menggunakan masa panen di usia 3 bulan, ada juga yang di usia 4 bulan, dan ada juga yang menggunakan masa panen di usia 5 bulan. Jadi tergantung masing-masing peternaknya teman-teman. Nah, tetapi yang akan saya jelaskan kali ini, bagaimana sebetulnya kita di dalam mengelola usaha peternakan ayam kampung ini supaya kita tetap bisa untung. Meskipun kita akan lakukan panen di usia 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan sampai kepada 6 bulan, tetapi secara hitungan kita tetap untung. Bagaimana caranya? Itu yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa beternak ayam kampung dengan menggunakan sistem pembesaran, maka kita harus tahu target berapa bulan kita harus menggunakan pakan dari pabrikan. Karena terus terang teman-teman dan teman semua, untuk membesarkan atau untuk mendapatkan hasil maksimal dari DOC ayam yang kita besarkan, kita harus melibatkan pakan pabrikan. Secara pakan yang di luar pabrikan itu belum bisa menggantikan posisi daripada pakan pabrikan secara kualitas dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Sehingga suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan tetap melibatkan pakan pabrikan setidaknya dari usia 1 hari sampai kepada usia 2 bulan. Itu jika memang teman-teman menginginkan DOC teman-teman tumbuh kembang secara baik dan mendapatkan bobot yang maksimal, ya. Meskipun kita akan panennya di usia 4 atau 5 bulan nanti teman-teman. Tetapi yang wajib menurut saya, kita harus menggunakan pakan pabrikan dari 0 sampai kepada usia 2 bulan. Itu menurut saya wajib. Kenapa? Di usia 0 sampai kepada usia 2 bulan itu merupakan usia yang paling tepat sekali untuk kita dongkrak masa pertumbuhannya teman-teman. Sehingga mereka akan cepat sekali besar ketika mereka selalu mengkonsumsi pakan-pakan yang kandungan nutrisinya itu lengkap, ya, setidaknya dari nilai proteinnya. Karena pengalaman membuktikan ketika kita membesarkan DOC ayam dari 0 sampai kepada setidaknya 2 bulan,
dengan menggabungkan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif itu hasilnya tetap saja berbeda. Bobotnya tetap saja masih kalah dengan ketika kita menggunakan pakan pabrikan full atau murni, teman-teman. Nah, tinggal lagi nanti ketika ada formula-formula pembantu dari pakan pabrikan itu sendiri, itu boleh kita gunakan. Seperti yang biasa saya gunakan, untuk air minumnya kita harus menggunakan cucian air beras ketika kita beternak skala rumahan atau skala kecil. Maka pertumbuhan daripada ayam-ayam kita dengan kita memberikan cucian air beras sebagai minumannya, maka pertumbuhan dari ayam-ayam kita menjadi lebih cepat, teman-teman. Otomatis kalau pertumbuhannya lebih cepat, kita panen pun akan lebih cepat. Itu pengalaman yang sudah saya buktikan di peternakan ayam kampung saya, teman-teman. Setelah cucian air beras, apakah ada bahan lain yang harus kita campurkan pada pakan pabrikan yang selalu kita berikan pada ayam-ayam kita agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal? Tentu saja ada, teman-teman. Bahkan di video saya sudah saya jelaskan bahwa untuk mempercepat atau membantu mempercepat proses pertumbuhan daripada ayam-ayam kita, kita harus mencampurkan miwon atau ajinomoto ya ke dalam pakan yang akan kita berikan pada ayam-ayam kita. Kemudian dari usia berapa kita sudah memulai mencampurkan ajinomoto ini ke dalam pakan yang akan kita berikan pada mereka? Tentu saja mulai dari usia 1 minggu ke atas sudah bisa kita campuri pakan-pakan ayam ini dengan ajinomoto atau miwon, teman-teman. Untuk masalah hasil silakan buktikan sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke langkah berikutnya, bagaimana cara ternak ayam kampung agar selalu untung. Karena kita menghendaki untung dalam hal ini, teman-teman dan sahabat semua, maka di usia 2 bulan ke atas itu kita sudah bisa menggunakan pakan alternatif ya untuk kita berikan pada ayam-ayam kita. Kenapa kita harus menggunakan pakan alternatif? Kenapa kita juga tidak menggunakan pakan pabrikan saja dari 0 sampai kepada panen? Apa alasannya? Teman-teman dan sahabat semua, sekali lagi, tema yang akan kita bahas ini atau tema yang sedang kita bahas ini adalah cara ternak ayam kampung supaya tetap untung. Nah, sehingga salah satu cara agar kita bisa tetap untung dalam beternak ayam kampung adalah dengan cara kita pintar mengatur siasat terutama dari pakan. Itulah alasannya kenapa kita mesti tahu, mesti paham di usia berapa ayam akan berhenti makan pakan pabrikan atau makan pelet, dan kemudian di usia berapa lagi kita akan memberikan atau mengenalkan pakan-pakan dari alternatif, dan di usia berapa lagi kemudian kita akan gas kembali ayam-ayam ini dengan kita memberikan pakan-pakan yang nutrisinya itu tinggi, yaitu di usia 4 bulan ke atas, teman-teman. Sehingga dengan demikian teman-teman dan sobat semua, kita wajib paham tentang urutan-urutan ataupun tahapan-tahapan pemberian pakan untuk ayam-ayam kita. Ini jika memang teman-teman mau mengikuti saran saya, dari usia 0 atau 1 hari sampai kepada usia 2 bulan silakan gunakan pakan pabrikan murni atau full ya. Jangan libatkan pakan apapun kecuali formula, teman-teman. Dan kemudian dari usia 2 bulan sampai kepada 3 atau 4 bulan, nanti teman-teman bisa gunakan pakan alternatif, meskipun sudah bisa diselingi dengan pakan pabrikan untuk merangsang mereka agar mau memakan makanan yang kita berikan dari pakan alternatif. Dan kemudian setelah usia 3 atau 4 bulan nanti kita akan gas kembali dengan menggunakan pakan-pakan pabrikan, teman-teman. Dan kita akan menggunakan pakan pabrikan itu sampai kepada usia 4 bulan setengah ataupun usia 5 bulan, teman-teman. Dan dengan cara ini teman-teman dan sahabat semua, saya bisa pastikan jika memang teman-teman menerapkan cara ini sesuai dengan apa yang saya terapkan di peternakan saya, maka insya Allah teman-teman akan selalu untung ya dalam peternak ayam kampung. Itu sesuai dengan fakta yang saya lakukan atau yang saya terapkan. Tetapi jika memang teman-teman tidak setuju dengan penjelasan ini, itu tidak menjadi masalah, teman-teman. Karena lain ladang tentu saja lain belalang, lain rambut tentu saja lain samponya, termasuk lain peternak pasti lain metodenya, teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Kesimpulan daripada video ini, agar kita bisa tetap untung dalam peternak ayam kampung, maka kita harus paham tentang beberapa tahapan pemberian pakan
untuk ayam-ayam kita, sehingga kita bisa mendapatkan hasil ayam yang cepat besar tetapi tetap dalam standar hemat pakan, teman-teman. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.